Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari tutorial yang terdahulu, yaitu menggambar lintasan pada sebuah gambar kerja. Nah, lintasan tersebut dimaksudkan adalah sebuah lintasan yang akan dilakukan oleh proses pemesinan dengan menggunakan mesin CNC milling. Sebelum kita masuk ke sana, marilah kita menentukan dulu untuk benda kerja yang akan kita buat, yaitu kita memilih mesinnya dulu, mesin milling ya. Kemudian kita milih milling 3 aksis. Nah, di sini akan muncul mesin group yang kita buka di sini untuk pengaturan berbagai macam pengaturan baik tool atau benda kerja dan lain-lain. Kemudian kita akan buka stock setup. Nah, di sini kita akan menentukan ukuran benda kerja yang akan kita buat. Misalnya pada sumbu Y ini adalah 100, kemudian untuk X itu adalah 70 dan untuk Z nya itu adalah 30. Nah, kita bisa melakukan ini secara manual atau menggunakan bounding box. Kemudian untuk titik referensinya, originnya itu bisa kita tentukan. Karena kemarin kita menggambarnya di tengah sumbu X dan Y ataupun Z, maka kita tentukan di pojok sebelah sini ya. Atau kita klik sini juga bisa, kita tentukan di sini. Nah, ini sudah pada posisi pojok, lalu kita oke. Nah, kemudian bisa kita lihat dengan isometrik. Nah, kalau sudah akan tampil seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan memfacing permukaan benda kerja. Pada yang panah merah ini kita klik kanan, kemudian pilih mill toolpad face dan kita centang. Chainingnya ini kita mulai dari sini, kita centang, akan memilih facing, kemudian toolnya kita atur. Misalnya ini sudah ada tool 1, kita hapus dulu. Kita klik kanan, bisa ngambil dari library tool yang disediakan oleh softwarenya, atau bisa mengambil dengan meng-create new tool. Kemudian end mill kita pilih, misalnya kita hanya memiliki end mill, kemudian next. Nah, ini adalah diameternya, misalnya kita menggunakan 12, maka kita ketikkan 12. Kemudian cutting length-nya ini adalah jarak aman untuk menentukan penyayatan, karena kedalamannya yang kita sayat hanya 10 mili, berhubung ini jaraknya 25, jadi masih aman. Lalu kita next. Nah, ini adalah pengaturan default dari mesin atau dari software Mastercam ini. Bisa kita pakai langsung atau bisa juga kita edit, lalu bisa juga langsung kita klik finish. Nah, ini untuk pengaturan toolnya sudah tool 1, tool name 12 flat end mill dan seterusnya. Lalu kita pilih cut parameter. Untuk cut parameter ini gerakan tool ini akan kita pilih dari 4 ini, kita pilih zigzag misalnya. Kemudian untuk stock to lift on floor nya ini kita nolkan. Ini kemudian depth cut nya, depth cut ini kita pilih finish step nya 0, macro step nya ini adalah jarak turunnya pahat, ini kita pilih 1. Kemudian linking parameter ini kita bikin absolute, retract nya ini kita ganti dengan misalnya 15. Kemudian kita pilih absolute semua, depth nya 0, incremental 10, fit plane nya ini adalah misalnya 2. Kemudian kita oke. Maka tampil garis seperti ini bisa kita simulasikan di mesin. Misalnya kita pilih simulasi, dan ini kita coba jalankan misalnya. Nah, ini sudah selesai, sudah bisa jalan. Kemudian kita akan melakukan proses kontur. Kita klik mill toolpad, kita pilih kontur. Nah,
kita pilih chain, kita pilih kontur yang sini, nanti akan mengerjakan di sini. Kita klik OK. Nah, ini kita pilih kontur, toolnya kita masih menggunakan tool dengan ukuran yang sama. Kemudian cut parameter. Nah, ini kita pilih yang komputer, karena kalau komputer itu menggunakan kompensasi ya, kompensasi pahat. Nah, ini left, kompensasinya pahat kiri karena dia bergerak pada sebelah kiri dari lintasan. Ini 00 semua. Kemudian depth cut-nya ini kita bebaskan, tidak kita centang. Kemudian lead in-nya ini, terus kemudian multipass. Nah, multipass ini kita centang, kemudian numbernya 1. Nah, ini akan kita siklusnya ini akan kita gerakkan berapa kali penyayatan untuk mencapai ukuran yang diinginkan. Misalnya ini kita beri siklusnya 3 atau 4. Nah, kemudian space-nya, jaraknya dari setiap penyayatan masuk ke dalam ini jaraknya berapa gitu. Nah, misalnya kita kasih 1,5 mili ya. Kemudian lanjut ke linking parameter. Ini kita pilih absolute semua. Biasa tadi kita 15, feed plan-nya ini 2 dan 0, depth-nya. Nah, untuk kedalaman penyayatan pada kontur ini kedalamannya adalah -5. Lalu kita OK. Langkah selanjutnya kita akan membuat pocket ya. Pocket di sini kotak dan lingkaran. Nah, ini kita pilih yang kita pilih yang pocket. Kemudian chaining-nya kita pilih. Nah, ini kalau ke sana berarti kompensasi kanan ini ya. Berarti kita balik, coba kita menggunakan yang kiri. Kemudian pocket sudah kita pilih, toolnya menggunakan tool yang sama, namun ini pelang rate-nya karena turun itu nanti sudah menyayat, kita harus buat lebih kecil daripada bitrate. Misalnya kita buat 80 dan bitrate-nya adalah 150. Kemudian cut parameter, kita pilih yang standar saja. Ini stoknya ini kita nolkan, ini juga kita nolkan. Kemudian kita pilih roughing-nya menggunakan constant overlap spiral. Ini berarti penyayatan dari dalam keluar. Kemudian step over, jarak penyayatan dari tengah keluar, semakin keluar menyayat ke samping. Artinya ini kita buat misalnya 2. Kemudian entry motion-nya bisa pilih ramping atau helix. Saya pilih helix. Finishingnya kita tidak gunakan saja, ini-nya tidak. Depth cut-nya ini kita buat misalnya 1. Kemudian finish step-nya misalnya 0,5. Kemudian linking parameter, nah, ini kita buat absolute semua. Samakan yang tadi 15, ini 2, kemudian top setengah, -3 kedalaman penyayatannya. Lalu kita OK, maka garis-garis penyayatan di sini sudah muncul. Langkah selanjutnya kita akan membuat pocket lingkaran. Nah, ini bisa kita copy ya, kemudian kita pilih yang paling bawah di sini dan kita paste. Lalu akan kita ubah ya, untuk geometrinya ini chain-nya ini kita rechain all, kemudian kita pindah ke yang lingkaran. Ini kita balik saja, kompensasinya pakai kompensasi pahat kiri. Kita OK ya, kita OK. Kemudian parameter, kita cek toolpath-nya
berarti menggunakan pocket, toolnya menggunakan flat 12, cut parameter sudah, roughing juga sudah sama, finishing lead depth cut ini sama, linking parameter juga sama, kedalamannya 3 sama, dan kita oke, lalu kita regenerate all. Nah, ini sudah muncul garis-garis penyayatan. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat kontur yang ini. Kita klik kanan, kontur. Ini nanti titelnya kita ganti karena ini ada radius 5. Kita chainnya mulai dari sini kemudian ke sana sampai, nah ini kita oke. Kemudian di kontur toolnya kita create new tool. Nah, kita pilih yang end mill, kita next. Kemudian ini 10 cutting diameternya, cutting lengthnya, overall lengthnya 75, masih aman, kita pilih next. Ini default yang diberikan oleh komputer, kita pilih saja, langsung finish. Kemudian tool diameternya ini adalah kita buat 10, ini sudah 10, lalu kita oke. Ini kita pilih komputer, nanti menggunakan kompensasi pahat. Ini kita pilih yang pahat kiri, berarti di sebelah kiri lintasan. Depth cut-nya ini kita matikan saja, lead in-nya. Kemudian multipace-nya ini karena itu jaraknya 10, mungkin ini kalau tidak kita checklist pun nanti insya Allah bisa ini ya, tapi nanti dicek masih ada sisa apa tidak. Dan ini cap absolute 2, kedalamannya adalah 10 mm. Kita oke. Dan regenerate all. Nah, ini oke. Nah, coba kita tampilkan tampak atas dengan top. Ini bisa kita ubah pada parameternya. Nah, radiusnya ini kita nolkan coba. Regenerate all. Nah, dia sudah lurus penyayatannya. Langkah berikutnya kita akan membuat kontur yang 3 kontur ini. Klik kanan, kemudian pilih kontur, kemudian nanti toolnya akan kita ubah menjadi ukuran 6 ya. Ini kita chain dulu, 1 2 3 ya, 1 2 3, kita oke. Dan kontur toolnya ini kita create new tool dengan diameter 6. Next, ini 10, lanjut, ini lanjut, finish ya. Maaf, no, ini kita ulangi, create new tool, next. Diameternya ini kita ganti 6, next, finish. Nah, ini lalu kita pilih cut parameter dan komputernya ini kita off kan karena kita tidak menggunakan kompensasi ya. Depth cut-nya ini kita isi
1 lead in ini kita matikan saja, kemudian multipass ini tidak, linking parameter. Nah, parameter ini sudah, kedalamannya adalah negatif 3, lalu kita oke. Nah, di sini kan kita lihat sudah ada garis-garis penyayatan. Langkah berikutnya kita akan membuat center drill untuk sebelum pengeboran. Kita pilih drill, kemudian ini kita pilih titik-titik pusat pengeborannya 7, dan kita oke. Ini drill toolnya ini kita hapus dulu. Misalnya create select library tool. Nah, ini kebetulan sudah pernah kita buka. Ini pilih spot drill. Ini toolnya diganti nomor 4. Dan oke. Maaf, sebelum oke, tadi cut parameternya belum diatur. Ini pilih back drill, kemudian linking parameter ini dibuat incremental. Top stocknya itu dimulai dari permukaan kotak yang sudah dikontur tadi. Tadi kedalamannya adalah -3. Ini dibuat turun saja 1 mili dari -3 ini, berarti -4. Kemudian ini dibuat 10 retract-nya. Dan tim home sudah kita oke. Dan kita regenerate all. Oke. Nah, di sini sudah ada garis penyayatan. Kemudian kita akan melakukan pengeboran. Pengeboran pada intinya sama, itu titik-titiknya dari center drill tadi. Kita copy saja dan paste, kita ganti toolnya. Toolnya kita ambil dari library. Nah, ini filternya kita nonaktifkan. Kita cari diameter 4,2, kita oke. Kemudian ini toolnya kita ganti nomor 5. Nah, ini kita cut parameternya, ini kita pilih Gbrick biar lebih efektif. Kemudian link parameternya ini 3, ini 12,24 dikurangi 3 berarti -9,24. Kita oke, kita regenerate. Ya, tampil seperti ini. Kita coba play 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian yang terakhir kita akan melakukan pembuatan ulir ya. Nah, ini sama juga, maka kita copy, kita paste, dan toolnya kita ganti, ambil dari library dan filternya dinonaktifkan, pilih type dengan diameter 5. Kita select, kemudian cut parameternya ini kita ganti tab, linking parameternya sama, kita oke. Kemudian regenerate. Oke.
ini kita rekam checklist semua, kita coba simulasikan. Ya, coba kita tambah atas, kita cek. Ya, ini sudah membentuk ulir. Benda ini sudah jadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.